Pepatah bilang, sulit untuk mendapatkan sesuatu, tetapi lebih sulit lagi untuk mempertahankannya. Teman-teman setuju nggak dengan pepatah seperti itu? Seperti yang kita ketahui, Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, beliau mampu menyatukan Tiongkok menjadi satu negara yang besar. Mempertahankan negara sebesar itu nggak gampang guys, apalagi daerahnya itu punya bahasa yang berbeda-beda. Di video kali ini, Intan mau bahas apa aja sih yang dilakukan Qin Shi Huang untuk mempertahankan daerahnya. Tacha ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, pertama-tama Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Pesan yang masuk Saweria kali ini dari Harry. Intan Cie tanya Cepe. Cepe itu nama generasi ya guys ya. Margaju HK Provinsi Guangdong Mission Siang, yang diketahui Wen itu nama marganya kakek, Rung papa, Chen saya, Ko anak saya. Gimana urutan lengkap syair marga tersebut? Thank you, sukses ya C Intan Dynasty. Gini hari ini Intan juga sudah cari ada sih syair margaju itu ada, tapi untuk urutan syair yang wen kakek, habis wen rung, habis rung cen, habis cen kuo ini Intan nggak nemu. Intan minta maaf, Intan sudah pakai timnya Intan yang sudah ahli dalam bahasa Mandarin, beliaunya juga sudah nggak nemu. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria teman-teman bisa nuliskan dukungan, message, atau request video juga boleh, yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Sebelumnya, ini guys, tak kasih tahu zaman musim semi dan musim gugur. Ini petanya. Kalau teman-teman lihat, banyak negara independen dan mereka ini saling berperang, saling pengen menguasai. Hingga sampai akhirnya tersisa 7 negara yang kuat, yaitu Qin, Wei, Zhao, Han, Zhou, Qi, dan Yan. Periode ini dinamakan Warring State Period atau zaman negara berperang. Di negara Qin ada Raja Yincheng. Raja Yincheng ini berhasil mempersatukan Tiongkok dengan susah payah hingga menjadi satu negara yang besar. Bukan 7 negara lagi, tapi satu negara Qin. Raja Yincheng akhirnya nggak mau disebut Raja Yincheng, dia mau disebut Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, yang pangkatnya lebih tinggi dari raja. Bagaimana Qin Shi Huang ini mempersatukan Tiongkok? Intan pernah bahas di video Intan tahun lalu. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah Qin Shi Huang berhasil menjadi penguasa Tiongkok, masalah tidak berakhir di situ. Memang sih wilayahnya Qin Shi Huang itu besar, tapi belum kuat. Ditambah lagi ada serangan-serangan dari luar yang mengancam. Nah, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang diambil Qin Shi Huang untuk mempertahankan sekaligus memperluas daerahnya? Yang pertama, menyerang Baiyue. Sebelumnya Intan kasih tahu, Baiyue itu ada di sini. Ini nih petanya. Baiyue ini tempatnya itu strategis untuk perdagangan. Qin Shi Huang mau memperluas daerahnya, makanya dia menguasai Baiyue itu, dan perjuangannya Qin Shi Huang untuk menguasai Baiyue itu berdarah-darah juga itu guys. Qin Shi Huang itu menurunkan 500.000 tentara. Ditambah lagi karena kondisi geografis yang sulit, suplai logistik itu sulit untuk nyampe ke tentara. Sampai-sampai Qin Shi Huang itu buat sungai buatan khusus untuk mempermudah suplai logistik ke tentara. Akhirnya Baiyue pun berhasil ditaklukkan. Di Baiyue ini guys, itu banyak suku minoritasnya. Jadi dengan bergabungnya Baiyue ke dinasti Qin, Qin Shi Huang juga berhasil menyatukan berbagai suku. Yang kedua, menyatukan tulisan.
menyatukan tulisan ini salah satu revolusi Qin Shi Huang di bidang budaya. Sebelum dipersatukan oleh Qin Shi Huang, setiap negara itu punya tulisan sendiri-sendiri. Dan ini membuat Qin Shi Huang itu kesulitan dalam menyebarkan perintah. Hingga Perdana Menterinya yaitu Li Shi itu membuat tulisan ini dinamakan Qinquan. Tulisan Qinquan ini dia menggabungkan aksara dari tiap daerah. Dan semua penduduk dari negeri Qin sejak saat itu harus mau nggak mau belajar tulisan Qinquan. Kebijakan yang ketiga, menyatukan roda kendaraan. Peraturan ini dikenal dengan nama Aturan Kereta Roda Sama. Jadi Qin Shi Huang itu menetapkan ukuran dari roda kendaraan itu harus 6 ci. Bukan cuman ukuran roda aja, jarak antar roda juga ditetapkan oleh Qin Shi Huang, nggak boleh melebihi atau kurang. Kenapa sih sekarang Qin Shi Huang itu kok menetapkan aturan seperti itu? Sebelumnya, Intan ajak teman-teman berpikir kalau kita hidup di zaman Qin Shi Huang itu, yaitu 250 tahun sebelum Masehi. Saat jalan itu tidak beraspal, masih berupa tanah. Tanah itu guys, kalau dilewati kendaraan, dia itu bakal membekas karena tertekan oleh roda kendaraan. Nah, bekasnya itu lama-lama akan mengeras. Nah, jalan yang mengeras itu kalau dilewati kendaraan dengan kendaraan yang sama ukurannya, itu pasti akan meningkatkan kecepatan dan menghemat tenaga hewan penariknya. Tapi kalau dilewati kendaraan dengan ukuran yang berbeda, itu tentu akan menyulitkan. Makanya Qin Shi Huang itu akhirnya mengharuskan setiap kendaraan itu rodanya ukurannya harus 6 ci dan jarak antar roda juga ditentukan. Yang keempat, membangun benteng. Ini kelihatannya teman-teman sudah pada tahu dan memang Qin Shi Huangnya itu terkenalnya ya di sini ini. Sebelum dipersatukan oleh Qin Shi Huang, setiap negara itu punya benteng sendiri-sendiri. Setelah mempersatukan semua negara, Qin Shi Huang itu memerintahkan untuk menghancurkan sebagian besar penghalang dan menyambung benteng-benteng tersebut. Nah, inilah yang sampai sekarang disebut Great Wall. Apa sih fungsinya Great Wall? Fungsinya Great Wall itu ya untuk pertahanan negara dari serangan suku luar. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Great Wall. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Great Wall dulu fungsinya itu sebagai benteng. Kalau sekarang ya sudah jadi sumber devisa negara. Yang kelima, menyatukan satuan ukuran uang. Sebelum disatukan oleh Qin Shi Huang, setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan di bidang perdagangan. Maka itu Qin Shi Huang itu menerapkan satu sistem mata uang terbagi menjadi dua pecahan. Pecahan besar itu dibuat dari emas dan pecahan kecil dibuat dari tembaga. Berat, panjang, volume uang itu juga diatur oleh pemerintah. Yang keenam, menghapus sistem otonomi dan memakai sistem sentralisasi. Sistem otonomi itu apa? Sistem otonomi itu sistem di mana daerah itu terserah, punya hukum sendiri, undang-undang sendiri. Pemerintah pusat itu nggak mau tahu, suka-suka kamu, sing penting kamu bayar pajak. Itu sistem otonomi. Kalau sistem sentralisasi, semua hukum, semua undang-undang itu yang ngatur pemerintah pusat. Loh, kalau misalkan tiap daerah kan beda-beda. Kalau misalkan daerah A itu kepengen buat peraturan kayak gini, khusus untuk daerahnya, itu gimana? Boleh. Kalau seizin pemerintah pusat dan pemerintah pusat itu mengizinkan. Pokoknya semuanya itu harus dapat ACC dari pemerintahan pusat. Itu yang sistem sentralisasi. Sampai sini jelas ya guys ya. Lah, sekarang kenapa sih kok Qin Shi Huang itu menghapus sistem otonomi dan menciptakan sistem sentralisasi? Bukankah ini lebih merepotkan, ya kan? Ini soalnya Qin Shi Huang itu berkaca pada dinasti Zhou. Teman-teman mungkin ada yang nggak tahu tentang dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu dinasti ketiga di China. Itu dinasti yang besar juga guys.
dan memerintah 800 tahun. Berdirinya itu 800 tahun. Nah, dinasti Zhou ini menetapkan sistem otonomi di mana setiap daerah itu dikasih kekuasaan wes terserah kamu, mau atur kayak gimana daerahmu. Sehingga daerah-daerah itu ketika dia itu menjadi kuat, merasa kuat, dia melepaskan diri dari dinasti Zhou. Dan karena banyaknya negara-negara yang melepaskan diri dari dinasti Zhou itu kekuasaannya menjadi semakin kecil. Dan inilah yang sejarawan menamakan zaman musim semi dan musim gugur. Li Shi menilai bahwa peperangan selama musim semi dan musim gugur itu akibat dari dinasti Zhou menetapkan sistem otonomi. Setelah Li Shi itu bilang kayak gitu, kaisar akhirnya menyetujui usulannya Li Shi dan menetapkan sistem sentralisasi dengan pemerintahan bertingkat. Daerah dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu Zun yang setara dengan provinsi dan Xian yang setara dengan kota. Sampai sekarang guys, kebijakannya Qin Shi Huang tentang sentralisasi ini itu banyak dipakai di seluruh dunia. Yang ketujuh, hukum yang keras. Kalau teman-teman sudah nonton videonya Intan tentang Qin Shi Huang, Intan pernah bilang kalau Qin Shi Huang itu penganut aliran legalisme. Aliran legalisme itu aliran yang keras. Beda sama Konfusius. Jadi kayak gini, kalau Konfusius itu bilang, seorang atasan harus memperlakukan bawahan dengan baik, supaya bawahan itu setia sama atasan. Itu menurut Konfusius. Kalau menurut legalisme enggak. Atasan harus ngasih hukum yang keras kepada bawahan, supaya bawahan itu bekerja dengan maksimal. Hukum legalisme itu bilang kalau manusia itu harus dicambuk supaya mau bekerja. Alirannya keras banget pokoknya legalisme itu. Maka itu Qin Shi Huang itu menetapkan hukum yang keras. Dan hukumnya Qin Shi Huang yang keras itu sering dirasa tidak manusiawi. Ini kalau dibandingkan sama hukum sekarang, hukumnya kita sekarang ya bedanya jauh. Mungkin loh ya kalau di zamannya Qin Shi Huang, curi ayam itu hukumannya potong jari kelingking. Yang ke-8, membuat sistem San Kong Jiu Qing. San 3, Kong kekuasaan, Jiu 9, Qing itu namanya menteri di era dinasti Qin. Kaisar mengangkat 3 jabatan penting dan 9 menteri. 3 pejabat penting itu Perdana Menteri, pengawas negara, dan komandan militer. Di mana Perdana Menteri itu dia berkewajiban untuk mengatur kebijakan, administrasi, negara, perpajakan, dan lain-lain. Dinasti Qin ini guys, dia juga membebaskan kepemilikan lahan pribadi dan penarikan pajak itu berdasar luas lahan yang dimiliki. Sistem ini dipakai sampai sekarang kayak HGB. HGB itu kan sudah jadi milik kita kan bangunannya, hanya saja memang kita masih membayar pajak kepada pemerintah. Oke, sampai di sini dulu video Intan tentang kebijakan-kebijakan Qin Shi Huang dalam mempertahankan daerahnya. Di next video Intan masih mau bahas seputar Qin Shi Huang, di mana dia dalam mempersatukan Tiongkok, dia punya backingan jenderal-jenderal yang keren banget, yaitu Jenderal Huan Yi, Jenderal Limu, dan Jenderal Wang Qian. Besok Intan ceritakan ketiga jenderal itu kayak gimana perjuangannya dalam mempersatukan Tiongkok. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.